ongkos per kalorinya itu 0,7. Contohnya, kalau seorang ibu 100 di pasar, itu artinya 75 juta, 70.000 ongkosnya. Tapi kalau dia pakai LPG, itu cukup 12 kalau ini konversi yang paling diuntungkan ibu itu. Jadi ini program untuk membantu ibu-ibu, membantu rumah tangga. Bahwa kemudian berakibat hemat pemerintah itu akibat. Itu akibat. Itu ada perhitungannya. Di dunia ini tinggal 2 negara yang pakai minyak tanah, Indonesia dan ada satu negara di Afrika di mana? Tinggal 2 nih. Di Kamboja, di Laos, di India, di Pakistan, di mana pun sudah pakai. Kita ini yang keliru puluhan tahun memakai. Yang penting gue patokannya besar sama dengan pesawat terbang. Nah, karena itu kita harus punya target 4 tahun harga. 4 tahun. Agar setiap tahun itu kalau kita ganti seluruh Indonesia rumah tangga itu mendapat 7 triliun. Karena 25 dikali 50 dikali juta dikali 12 bulan itu 7 triliun. Tapi di lain pihak negara bisa hemat 30 triliun. Kenapa negara bisa hemat 30 triliun? Karena 1 liter minyak tanah kita subsidi kurang lebih Rp4.000. Katakanlah kampanye Rp4.000. Jadi kalau kita pakai 10 juta liter, kita mensubsidi minyak tanah itu sekitar 40 lah sekarang. 40 triliun subsidi. Ya, lebih murah, lebih bersih, lebih hemat, bahayanya lebih kurang. Ya, dengan kita bersedia hati, baru kita baca kemarin satu orang ibu meninggal karena minyak tanah kan kena terbakar minyak tanah. Jauh lebih banyak rukola pasar lah yang terbakar karena minyak tanah dibanding. Jadi itulah. Nah, ada juga pertanyaan begini. Ini kan minyak tanah murah, orang bisa beli ketengan. Kita sadar itu. Karena itu sejak awal kita desain, pertama kita kasih fray kompornya. Kita akan fraykan pertama 3 kilo LPG. Seharga kalau kita hitung sekarang Rp14.000. Sekarang 14.000. Artinya kita kasih uang itu masyarakat 15.000. Atau sehingga dia menabung. Sehingga nanti ya kemudian uang ini dipakai untuk beli tabung berikutnya. Jadi hanya sistem hidup aja dirubah, tidak ada cash flow yang berubah. Jadi apa tadi ini benar aja, juga jangankan 1.000, kita kasih 15.000 kok. Karena kayak gitu. Jadi tidak ada yang ini yang semua difikirkan ini. Ini ada yang bertanya, pemerintah tidak merencanakan. Ini setahun ini perencanaannya nih. Perencanaan paper pertama itu Juni tahun yang lalu. Pemerintah memutuskan Agustus. Tidak kabinetnya. Terus saya memberikan penjelasan 2 hari setelah itu di Pertamina. Gini. Sebelumnya didahului dengan research Trisakti. Kenapa kita pilih Trisakti? Karena kalau kita pilih UI, ITB nanti lagi, wah ini pemerintah nih. Kita pilih universitas yang katakanlah paling itulah, bukan paling apa, UI keras, tapi katakanlah di luar jurisdiksi pemerintah supaya Kemayoran ya, Cempaka. Bulan-bulannya bulan ini, dan kita penuh. Termasuk
termasuk cara memenuhi agar pedagang itu tidak ada yang menganggur. Semua dikonversi juga. Jadi di samping minyak gasnya, minyak tanah dikonversi, pedagangnya juga dikonversi. Dikasih modal lagi. Sosialisasi di samping rumah ke rumah. Berapa subkontraktor pakai? Konsultan dipakai? Ya. Di samping lain, di samping TV, di samping RT RW, ya, iklan kan di mana-mana. Nah, saya yang sama, listrik 1000 mega juga selesai, itu menghemat lagi 30 triliun karena ganti semua di pol. Pada saat nanti setelah itu kita sesuaikan harga-harga premium apa kemudian, sehingga kita 100 triliun ini bisa selesai subsidinya tanpa kenaikan harga. Jadi subsidi akan hilang tanpa kenaikan harga untuk basic nih. Basic. Zaman dulu tuh asal mau tiap tahun naikkan harga, kita tidak mau. Tapi teknologinya yang kita rombak, ganti. Jadi inovasi-inovasinya kita ganti. Pangan dan pengalaman sendiri. Dan juga sekali lagi, tidak ada negara di dunia lagi yang memakai aftur sebagai bahan. Tidak ada perubahan yang orang tidak protes. Karena itu kita jalan aja. Sekali lagi, yang protes tentu yang dirugikan. Dia dirugikan satu-satunya ngopos. Apapun, ini program mempunyai budgetnya itu 15 triliun. Tetapi bisa menghasilkan keselesaian antara 20-30 triliun kan, seperti kata-kata tadi. Minimum 20, Pak, kira 30. Tahu berapa keuntungan Pertamina setahun dengan segala kerja kerasnya? 19 triliun tahun.